1. Pada saat mengikuti pelatihan Anda ditempatkan dengan orang-orang baru yang belum Anda kenal, sikap Anda. A. Tetap konsisten dalam pelatihan dan berusaha mandiri. B. Tetap konsisten, fokus dalam pelatihan dan berusaha mengenal satu sama lain. C. Tetap mengutamakan kemandirian dan individualisme. D. Tetap konsisten dalam pelatihan dan berusaha menjadi pribadi yang baik. Jawaban terbaik, B. Tetap konsisten, fokus dalam pelatihan dan berusaha mengenal satu sama lain. Pembahasan. Jika Anda berada dalam suatu pelatihan yang banyak orang baru, sebaiknya Anda harus berani memulai perkenalan. 2. Pada saat rapat kinerja kerja, atasan Anda mengumumkan capaian hasil masing-masing pegawainya. Anda mendapatkan nilai hasil kinerja yang rendah di antara pegawai lainnya. Anda akan bersikap A. Berterima kasih dan akan meningkatkan kinerja kerja menjadi lebih baik. B. Tidak menerima dengan nilai kinerja dan akan menghadap atasan secara pribadi. C. Tetap tenang dengan menunjukkan sikap terbuka dalam menerima nilai hasil kinerja kerja Anda. D. Tetap tenang dengan menunjukkan sikap terbuka dalam menerima nilai hasil kinerja kerja Anda dan akan meningkatkan kinerja kerja menjadi lebih baik. Jawaban terbaik, D. Tetap tenang dengan menunjukkan sikap terbuka dalam menerima nilai hasil kinerja kerja Anda dan akan meningkatkan kinerja kerja menjadi lebih baik. Pembahasan. Sikap tenang memang diperlukan dalam menghadapi keadaan yang memojokkan Anda. 3. Sebagai ketua kelompok kerja di instansi Anda sering melihat pegawai yang terlalu santai kerjanya sehingga banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan dengan baik. Maka sikap Anda memberikan saran yang membangun agar bekerja lebih giat lagi, dengan catatan pegawai tersebut harus datang ke rumah Anda. B. Membiarkan pegawai agar sadar diri terhadap kinerja kerjanya. C. Memberikan saran yang membangun agar bekerja lebih giat lagi dengan meminta pendapat pegawai lain. D. Memarahinya supaya tidak bekerja dengan santai lagi. Jawaban terbaik, C. Memberikan saran yang membangun agar bekerja lebih giat lagi dengan meminta pendapat pegawai lain. Pembahasan. Anda sebagai senior sebaiknya memang memberi saran yang membangun terhadap junior. 4. Anda sedang mengetik dokumen penting yang harus dikirim via email hari itu juga. Di satu sisi teman Anda meminta tolong untuk diantar ke puskesmas karena sakit pusing, maka yang Anda lakukan adalah A. Tetap melanjutkan mengetik dengan tenang, karena semua ada yang mengatur. B. Membiarkannya walaupun teman Anda dalam keadaan sakit, tetap fokus bekerja. C. Berhenti sejenak dan menghampiri teman yang sakit kemudian meminta pertolongan teman lainnya supaya diantar ke puskesmas. D. Langsung membawa teman yang sakit ke puskesmas dan meminta teman lainnya untuk mengetik. Jawaban terbaik, C. Berhenti sejenak dan menghampiri teman yang sakit, kemudian meminta pertolongan teman lainnya supaya diantar ke puskesmas. Pembahasan. Rasa empati itu memang harus ditumbuhkan di berbagai lingkungan. Idealnya memang Anda hampiri dulu tanyakan sakitnya, kemudian bawa ke puskesmas. 5. Ketika Anda menikmati liburan pada hari Minggu, tiba-tiba atasan Anda telepon meminta Anda lembur ke kantor. Dikarenakan besok ada tamu datang untuk menginspeksi laporan di kantor Anda. Sikap yang baik Anda lakukan. A. Memberi pemahaman kepada keluarga bahwa memang ada tugas penting yang harus dilaksanakan. B. Mematikan telepon selama sehari agar atasan tidak menelepon kembali. C. Meminta maaf dan menolak perintah atasan memilih untuk tetap libur di rumah. D. Memberi pemahaman kepada keluarga bahwa memang ada tugas penting yang harus dilaksanakan dan berjanji akan menikmati liburan IAGI di hari Minggu selanjutnya. Jawaban terbaik,
D. Memberi pemahaman kepada keluarga bahwa memang ada tugas penting yang harus dilaksanakan dan berjanji akan menikmati liburan Iyagi di hari Minggu selanjutnya. Pembahasan. Memang tugas dari atasan juga penting dilaksanakan selagi itu adalah hal yang baik, karena menikmati liburan di hari Minggu bisa dilakukan di minggu berikutnya, maka jawaban yang benar adalah D. 6. Ketika Anda bekerja dengan satu senior yang selalu cerewet dan bawel sehingga mempengaruhi performa kerja Anda, maka Anda A. Akan melakukan pemahaman secara sepihak. B. Akan tenang dan bekerja secara profesional. C. Akan mudah putus atas dan bosan. D. Akan memahami bahwa semua karakter orang berbeda-beda. Jawaban terbaik B. Akan tenang dan bekerja secara profesional. Pembahasan. Ketika ada senior yang cerewet dan bawel, Anda harus mampu beradaptasi agar terbiasa dengan lingkungan kerja seperti itu. 7. Setelah selesai mengerjakan tugas, Anda mendapati seorang pegawai yang bersantai saja dan tidak mau bekerja. Padahal, dia sudah menjadi ASN P3K. Sebaiknya Anda akan A. Melaporkan pegawai tersebut kepada atasan instansi. B. Masa bodoh dengan hal tersebut, yang penting Anda selesai. C. Memberi arahan sekaligus memarahinya. D. Memberikan saran yang membangun agar mau mengubah sikap itu. Jawaban terbaik D. Memberikan saran yang membangun agar mau mengubah sikap itu. Pembahasan. Ketika ada teman sekantor yang bersantai ria, sebaiknya Anda beri saran yang membangun. 8. Pada saat duduk di sebuah ruang tunggu kantor, Anda menemukan uang sebesar Rp100.000 yang tentunya bukan milik Anda terjatuh di bawah kursi. Yang Anda lakukan adalah menyimpan uang tersebut ke dalam dompet Anda dan mencari pemiliknya. B. Menginjak uang tersebut kemudian dimasukkan di sela-sela kursi dan meminta resepsionis mengumumkan. C. Memberikan uang tersebut kepada resepsionis dan langsung pergi pulang. D. Memberikan uang tersebut kepada resepsionis dan meminta untuk diumumkan siapa yang telah kehilangan uang. Jawaban terbaik D. Memberikan uang tersebut kepada resepsionis dan meminta untuk diumumkan siapa yang telah kehilangan uang. Pembahasan. Kejujuran adalah penting yang mendasari kehidupan semua orang. 9. Anda merupakan tim penilai angka kredit kinerja kerja pegawai ASN P3K di dinas terkait. Pada malam hari, ada yang datang ke rumah dengan membawa bingkisan untuk Anda. Meminta agar nilainya diberi bagus, maka Anda akan A. Tidak ingin melakukan karena perbuatan tidak baik. B. Menolaknya dengan sabar dan memberi pengarahan yang baik. C. Menggerutu dan tidak mau melakukannya karena tidak sesuai dengan prosedur. D. Meminta maaf dan menolaknya secara baik karena perbuatan tidak baik. Jawaban terbaik D. Meminta maaf dan menolaknya secara baik karena perbuatan tidak baik. Pembahasan. Sebagai seorang penilai Anda mampu memanfaatkan dan membedakan mana hal baik dan tidak baik, maka jawaban yang benar D. 10. Ada rekan kerja Anda yang mengorupsi uang hasil penggalangan dana bantuan sosial, Anda mengetahui hal tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengingatkan rekan kerja untuk mengaku dan mengembalikan uang tersebut. B. Pura-pura tidak ada kejadian apapun, anggaplah aman-aman saja. C. Mengingatkan rekan kerja untuk mengaku. D. Membiarkan saja karena teman Anda juga yang salah. Jawaban terbaik A. Mengingatkan rekan kerja untuk mengaku dan mengembalikan uang tersebut. Pembahasan.
Sebagai pegawai sebaiknya menghindari korupsi baik itu uang ataupun waktu karena hal itu tidak dibenarkan dalam peraturan apapun. 11. Anda seorang ASN P3K baru ditempatkan di instansi yang daerahnya jauh dari berada di daerah pedalaman, maka Anda akan bekerja sesuai profesional pekerjaan Anda. B. Akan berusaha mengajukan pindah ke tempat yang dekat. C. Akan malas menjalani pekerjaan Anda. D. Akan mengundurkan diri menjadi ASN P3K. Jawaban terbaik A. Akan bekerja sesuai profesional pekerjaan Anda. Pembahasan. Memang konsekuensi sesuai dengan janji yang telah dibuat dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 12. Anda mengetahui atasan Anda merekayasan laporan keuangan kantor, maka Anda dalam hati tidak menyetujui tindakan tersebut. B. Hal semacam itu sudah terbiasa terjadi di Indonesia. C. Diam dan tidak ingin terlibat dalam tindakan tersebut. D. Mengingatkan dan melaporkan kepada pihak berwenang. E. Merasa wajar karena sudah sering menjumpai di berbagai kantor. Jawaban terbaik D. Mengingatkan dan melaporkan kepada pihak berwenang. Pembahasan. Integritas level 2 mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. 13. Anda mengalami kegagalan dalam sebuah proyek pekerjaan, apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari dengan seksama siapa yang harus ikut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda. B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri. C. Melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kembali. D. Merenung dan menyesali dengan rasa sedih. E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jawaban terbaik C. Melakukan introspeksi dan berupaya memperbaiki kembali. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui seberapa motivasi Anda untuk terus berprestasi walaupun mengalami kegagalan. 14. Dalam sebuah rapat Anda mengajukan sebuah usulan, namun usulan tersebut ditolak oleh atasan Anda karena menurutnya kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa. B. Saya menyanggah dengan beberapa pembenaran agar usulan saya diterima. C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. D. Merasa sudah terbiasa dengan penolakan. Tidak apa-apa, karena bagi saya dengan mengemukakan usulan saya sudah terlihat aktif terhadap pembahasan rapat. Jawaban terbaik C. Mencari alternatif usulan lain yang lebih tepat sehingga dapat diterima. Pembahasan. Soal tersebut bertujuan melihat semangat kreativitas dan berinovasi yang Anda miliki sekalipun mendapat penolakan. 15. Demi kelancaran meeting besok, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang secara diam-diam agar teman tidak mengetahui. B. Pulang lebih cepat dengan berpura-pura sakit. C. Lembur hingga pekerjaan selesai. D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar, lalu kembali kerja. E. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. Jawaban terbaik D. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar, lalu kembali kerja. Pembahasan. Integritas level 1 mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Kerjasama level 1 berpartisipasi dalam kelompok kerja. 16. Terdapat sebuah inventaris kantor yang rusak, Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang Anda lakukan adalah
A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu tersebut. B. Saya akan berupaya menemukan penyebar isu tersebut dan membuat perhitungan dengannya. C. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. D. Meminta pertimbangan rekan kerja yang dekat dengan saya. E. Saya akan membiarkannya saja karena nanti akan hilang sendirinya. Jawaban terbaik C. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Pembahasan. Komunikasi level 3 berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif atau rumit atau kompleks. 17. Di kantor Anda menemukan beberapa peralatan kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? Saya selidiki siapa pelaku pengrusakan. B. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. C. Diam saja, karena saya bisa dituduh sebagai pelaku jika melapor. D. Bukan urusan saya. E. Saya akan memberitahu rekan kerja saya. Jawaban terbaik B. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Pembahasan. Integritas level 2 mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. 18. Terkadang saya merasa lapar ketika jam kerja, maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B. Meminta izin atasan untuk makan. C. Meminta teman menggantikan pekerjaan saya sebentar. D. Pergi ke warung terdekat untuk membeli makan. E. Memesan makanan secara online dan makan ketika makanan telah tiba. Jawaban terbaik A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. Pembahasan. Orientasi hasil level 1 bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. 19. Ketika sedang diminta pimpinan untuk bekerja lembur, tiba-tiba ada telepon dari rumah memberitahu bahwa anak sedang sakit. Sikap Anda. A. Segera bergegas kembali ke rumah. B. Pekerjaan kantor lebih penting. C. Sudah ada istri di rumah, jadi tetap di kantor. D. Memastikan kondisinya terlebih dahulu. Bila anak sakit parah maka segera kembali ke rumah. Memberitahu istri bahwa Anda sedang lembur dan belum bisa pulang. Jawaban terbaik D. Memastikan kondisinya terlebih dahulu. Bila anak sakit parah maka segera kembali ke rumah. Pembahasan. Integritas level 1 mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. 20. Karena lembur kerja semalam, siang ini Anda merasa sangat mengantuk hingga tidak bisa fokus dalam suatu pekerjaan, sebaiknya Anda A. Segera tidur siang. B. Meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. C. Ke kamar mandi untuk cuci muka. D. Segera minum kopi. E. Meminta teman untuk memijat. Jawaban terbaik, meminta izin atasan untuk istirahat sejenak. Komunikasi level 1 menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, pemahaman yang sama.